kami sudah menetapkan 2 tersangka yang sudah tadi disebutkan oleh Bapak Kapolres. Kami sudah melaksanakan kegiatan penggeledahan rumah dan juga kantor. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Yang hari ini kita Polres Klaten akan merilis 2 pengungkapan. Yang pertama terkait dengan kasus penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat di Kabupaten Klaten. Yang kedua terkait dengan ungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Rilis yang pertama yaitu terkait dengan tindak pidana barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dari kalangan rakyat, atau barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak sesuai dan berlebihan yang tidak lengkap sehingga ia mengerti setidaknya tidak patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 107 junto 52 saudara SW warga Klaten juga, ini merupakan Amir Pumul Puro Klaten, jadi ketua cabang wilayah Klaten. Untuk modus operandi yaitu menyelenggarakan kegiatan konvoy kendaraan roda 2, melakukan penyebaran pamflet dan sebaran berupa maklumat serta nasihat dan himbauan yang diduga memuat berita bohong yang belum pasti menyebabkan keonaran di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk kronologinya yaitu yang tadi kami sampaikan di depan, itu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 7 sampai dengan 12.30 di kantor wilayah Jawa Tengah Khilafatul Muslimin dengan alamat Gading, Sawahan, Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara berlangsung kegiatan motor syiar Jamaah Khilafatul Muslimin di wilayah Jateng. Konvoy tersebut berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sekitar 30 kendaraan R2. Adapun barang bukti yang bisa kami amankan, kemarin kami sudah melakukan penggeledahan di 4 lokasi kantor dan 2. Bisa mohon izin nggak? Itu yang tersangka ini ada kaitannya dengan yang ada keterangannya nggak? Yang tersangka ini bisa? Terkait dengan penggeledahan, kemarin kita menggeledah di 4 lokasi kantor dan 2 lokasi rumah. Adapun barang bukti yang bisa kami amankan, yang pertama rekaman video dan foto kegiatan konvoy Khilafatul Muslimin pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, pamflet dan diberikan maklumat serta nasihat dan himbauan dari jamaah Khilafatul Muslimin, bukti majalah Khilafatul Muslimin, terakhir 2 printer, 2 laptop, CPU, buku laporan, 3 ring brosur maklumat, kwitansi setoran dana, kwitansi pembuatan KTA, dokumen Khilafatul Muslimin dan seterusnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Nanti akan lebih jelas bisa disampaikan oleh Pak Kasat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Kapolres dan rekan-rekan media sekalian yang pada kegiatan siang hari ini. Adapun hasil penyelidikan dan penyidikan kami sudah menetapkan 2 tersangka yang sudah tadi disebutkan oleh Bapak Kapolres. Kami sudah melaksanakan kegiatan penggeledahan rumah dan juga kantor, di mana di sana terdapat barang-barang yang bisa dikatakan dalam konteks membuat struktur organisasi khilafah. Dan kami pun sudah melakukan penyelidikan dan pendalaman. Di situ terdapat pamflet atau struktur organisasi mulai dari EDI, JI, dan juga struktural secara keseluruhan. Karena yang kami amankan adalah Ketua Amir Jawa Tengah. Adapun hasil pendalaman kami, kegiatan Khilafatul Muslimin yang ada di Kabupaten Klaten itu sudah mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan Amir Jawa Tengah membawahi se-Kabupaten Soloraya, Jogja, dan juga Kudus yang dipimpin oleh saudara IM.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kami pun masih melaksanakan pendalaman. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan wartawan. Betul. Ini seperti jika secara struktural dia seperti ketua Jawa Tengah. Betul. Bersama-sama. Jadi secara kami sudah meminta pendapat ahli terkait ahli agama. Isi dari pamflet ataupun brosur yang diberikan, baik itu nasihat maupun maklumat yang terdapat di dalamnya, itu tidak diberikan secara utuh, secara teoritis, secara khusus maupun umum terkait khilafah. Sehingga jika orang membaca isi brosur tersebut, itu akan menggiring opini ataupun persepsi dari pembaca ke tujuan tertentu, yaitu adalah pembentukan negara khilafah. Itu kita sudah berkoordinasi dengan ahli, kayak ahli agama, dan penyampainya seperti ini. Sehingga memang jika masyarakat umum ataupun masyarakat awam yang membaca isi brosur tersebut, itu akan tergiring persepsi dan opininya, karena penyampaian terkait teori khilafah baik secara umum dan khusus itu tidak disampaikan secara keseluruhan, itu hanya disampaikan sebagian. Tadi 2009 tadi ya.